Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya untuk mendaraskan ibadat bacaan. Marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saudara-saudara, kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 26 April 2025. Hari Sabtu dalam Oktav Paskah. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mada. Ini sungguh hari Tuhan,
hari penuh kesukaan. Dosa kita dibersihkan oleh darah suci Tuhan. Oh, betapa mengagumkan bahwasanya cinta Tuhan berhasil meniadakan ketakutan yang menekan. Oh, betapa menakjubkan bahwasanya kematian berhasil mengembalikan hidup yang tak terkalahkan. Terpujilah Kristus Tuhan, Kau kalahkan kematian. Engkau dibangkitkan Bapa dengan kekuatan Roh-Nya. Amin. Pendarasan Mazmur. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tidak terduga. Haleluya. Mazmur 144. Adilah Engkau ya Tuhan, Engkau yang ada sekarang dan di masa lampau. Aku mengagungkan Dikau ya Allah Rajaku. Aku memuliakan nama-Mu selama-lamanya. Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau dan memuji nama-Mu selama-lamanya. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tak terselami. Angkatan demi angkatan memuliakan karya-Mu dan mewartakan kejayaan-Mu. Semarak dan mulialah nama-Mu. Kemegahan-Mu akan kukidungkan. Karya-Mu yang dahsyat dan perkasa akan kukisahkan. Dan keagungan-Mu akan kumaklumkan. Kebaikan-Mu yang tak terperikan akan kukenangkan. Dan keadilan-Mu akan kuumumkan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, lambat akan murka dan besar kasih setia-Nya. Tuhan baik terhadap semua orang, penuh kasih setia terhadap segala ciptaan-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji, keagungannya tidak terduga. Haleluya. Tuhan mengumumkan kemuliaan kerajaannya. Haleluya. Ya Tuhan, semoga segala karyamu bersyukur kepadamu, dan semua kekasihmu memuji Engkau. Semoga mereka mengumumkan kerajaanmu yang mulia, dan mewartakan keperkasaanmu. Semoga mereka menyiarkan kejayaanmu kepada umat manusia, untuk memaklumkan kerajaanmu yang semarak mulia. Kerajaanmu berlangsung selama-lamanya, dan pemerintahanmu turun-temurun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan mengumumkan kemuliaan kerajaannya. Haleluya. Semoga segala yang hidup memuliakan namamu selama-lamanya. Haleluya. Tuhan setia dalam semua sabdanya, penuh kasih dalam segala karyanya. Tuhan menopang semua orang yang jatuh, dan menegakkan semua orang yang tertunduk. Semua orang memandang kepadamu penuh harapan. Engkau memberi mereka makan pada waktunya. Engkau membuka tanganmu dan memenuhi keinginan segala makhluk yang hidup. Tuhan adil dalam segala tindakannya, penuh kasih setia dalam segala karyanya. Tuhan dekat pada orang yang berseru kepadanya, yang berseru kepadanya dengan tulus hati. Tuhan melaksanakan kehendak orang takwa. Ia mendengarkan dan menyelamatkan mereka.
Tuhan memelihara semua orang yang mengasihinya, tetapi yang berbuat jahat dibinasakannya. Semoga aku mewartakan pujian Tuhan, dan segala makhluk memuliakan namanya selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga segala yang hidup memuliakan nama-Mu selama-lamanya. Haleluya. Bacaan dari surat Petrus yang pertama, bab 4 ayat 12 sampai bab 5 ayat 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu Roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu.
Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan Silvanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Artikel ke-265. Anak-anak, betapa mereka berusaha berkelakuan baik di hadapan orang tua mereka, dan anak-anak raja di hadapan ayahnya, sang raja, bagaimana mereka menjaga martabat kerajaan. Dan engkau, tidakkah engkau menyadari bahwa engkau selalu berada di hadapan Sang Raja Agung, Allah Bapamu? Artikel ke-266. Janganlah mengambil keputusan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkannya di hadapan Allah. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan nada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah
Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi Penuh kemuliaan-Mu, Kau dimuliakan kalangan para rasul, Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang, maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami. Dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau. Kami memegahkan nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami, limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya. Kami tak kecewa selamanya.
hanya. Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Delikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah penyelamat para bangsa, Engkau telah melimpahkan rahmat-Mu kepada bangsa-bangsa yang percaya kepadamu. Pandanglah umat pilihan-Mu yang sudah dilahirkan kembali dalam sakramen baptis. Semoga kami Kau perkenankan memperoleh kebahagiaan abadi. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih saudara-saudara terkasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah kita bertemu lagi pada ibadat bacaan esok hari.